firman Tuhan bilang harus mengampuni sampai orang yang nggak pantas untuk diampuni, mengasihi orang yang nggak pantas dikasihi. Kembali lagi dengan kami Encounter God Ministry dalam program Saya Berharga di Mata Tuhan. Mau berharga di mata Tuhan. Amin. 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 Hari ini saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan semua. Dan hari ini saya ditemani oleh suami saya juga, yaitu Erik, Halo. Yovita, dan Ko Joshua. Hai. Ya, hari ini kita tidak sharing. Kita topiknya adalah tanya jawab. Tapi sebelum kita tanya jawab, kita akan mengulang renungan video yang pertama dengan video yang kedua. Ada yang masih ingat tentang renungan video yang pertama dengan renungan yang kedua? Ingat lupa ingat. Tapi kasih deh pokoknya. Coba mungkin dijelaskan ya. Istriku. Oke, renungan yang pertama kemarin praktek kasih yang benar. Seperti apa praktek kasih yang benar? Poinnya kemarin tentang anak yang hilang, si bungsu dan si sulung yang diambil di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Poinnya adalah mengasihi itu mengampuni. Yang kedua, kasih itu bukan perasaan tetapi keputusan. Amin. 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 Nah, sebelum kita lanjut ke renungan yang kedua, poin yang kedua, bagi teman-teman semuanya, silakan, karena kami percaya melalui setiap video yang disampaikan, melalui setiap renungan yang disampaikan, setelah itu boleh menjadi membangun kita semua. Amin. 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 Ya, sekarang renungan yang kedua berbicara tentang mustahil aku bisa diterima, yang diambil di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Poinnya adalah bagi kita dan siapa saja yang menerimanya diberinya kuasa anak Allah, terutama yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, tidak binasa dan hidup kekal, yang diambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang ketiga, mengakui dosa, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa, yang diambil dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Amin. Amin. Kilas dari renungan kita yang pertama dengan yang kedua. Sebelumnya, kita memulai sesi pertanyaan. Tapi kita mulai dengan doa dulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh kembali dengan video yang ada ya Tuhan. Renungan yang ada, bahkan hari ini kami akan tanya jawab ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pertanyaan yang ada itu akan menjadi jawaban bagi setiap kami yang menonton video ini ya Tuhan. Urapi video ini ya Tuhan, urapi kami semua yang terlibat dalam baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, apapun yang kami siapkan yang akan kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Amin. Amin. Nah, mungkin dari Ko Joshua dulu yang ingin bertanya, atau Yovita, saya persilakan. Kita mau bahas tentang kasih. Yang dari minggu lalu ya. Ini yang biasa paling banyak itu ya, yang paling sering saya temui itu selama pelayanan. Orang yang tidak bisa mengampuni, sulit untuk mengampuni. Mungkin kita sharing ini. Mungkin memang sesuatu yang simpel, gampang, yang kita bahkan ngomong ampunnya. Pernah ketemu kayak gitu ya, Ko Joshua? Yang barusan apa tadi? Orang itu susah untuk ngampuni. Ya. Terus pertanyaannya? Kayak gituan ya. Suaranya kecil ya. Pernah ketemu ya begitu ya. Sering.
Iya, kalau Orang, dari Ko Yosua biasanya apa yang Ko Yosua lakukan kalau ketemu kayak gitu? ya, setiap dari kita pasti pernah ya sulit untuk mengampuni gitu. Karena memang halangannya kita masih merasakan kesakitan itu gitu. Jadi karena di dalam diri kita masih ada kesakitan itu, bagaimana mungkin bisa keluar pengampunan gitu kan? Padahal mengampuni itu memerlukan kasih gitu. Jadi bukan memerlukan perasaan tadi yang udah Agustin highlight juga kan. Kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita masih merasakan itu gitu. Nah, padahal itu sebuah perintah. Jadi kalau perintah itu kan berarti obedience ya. Jadi kayak ketaatan gitu. Jangan hiraukan perasaan itu. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus main perasaan gitu kan. Dia nggak akan mengeluarkan kata-kata Bapak ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu yang mereka perbuat gitu. Di dalam pikirannya, ya nih orang barusan ngeludahin gua nih, wah, ya kan? Seandainya seperti itu, kan kita harus berpaku pada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib sehingga dia bisa mengampuni itu? Saya percaya sekali dia nggak main perasaan gitu. Ini luar biasa. Ya tinggal kedewasaan dari orang itu. Masih mau bertahan di dalam perasaannya, perasaan kesakitan itu, atau mau taat. Tuhan perintahkan itu ya udah. Karena itu yang terbaik. Dari ketaatan itu muncul kemerdekaan ya. Nggak ada penyakit batin. Penyakit batin ini bisa menyebabkan penyakit fisik. Gitu. Nah, ini harus hati-hati. Khususnya untuk perempuan atau laki-laki tipikal yang pendendam. Ya, kalau yang melankolis gitu kan. Atau orang yang punya jiwa kompetitor gitu, itu harus hati-hati. Susah mengampuni. Kalau misalnya kayak itu ya tipe pendendam ya. Memang Ya. misalnya kayak kita ngalah gitu kan, ngalah deh, iya gitu kan ya. Apa mungkin suatu saat nanti itu meledak gitu loh. Nah, gimana sih kayak biar nggak terjadi meledak gitu. Mungkin memang misalnya aku tahu, oh iya ya kita harus mengampuni orang lain ya. Cuman kan lama-lama capek gitu, lama-lama pasti kan jenuh kan. Nah itu kalau udah meledak gitu kan jadinya gimana ya itu ya? Ya, ini memang sangat natural ya yang kita bilang itu. Pertanyaannya yang pertama, ketika kita marah, yang pasti ya setiap orang pasti akan pernah marah gitu. Nah, outputnya harus seperti apa responnya? Gitu. Boleh nggak sih pertama kita marah dulu gitu? Ternyata Alkitab bilang Tuhan Yesus pun marah gitu. Boleh, tapi kita nggak boleh berdosa. Gitu. Nah, meledak ini negatif atau positif dulu? Gitu. Ya kan? Kalau memang kecenderungannya negatif, ya jangan. Dan kalau berbicara mengenai pengampunan masih bisa meledak, artinya itu belum diampuni yang lama-lama. Dikubur. Itu. Jadi sebenarnya masih ada. Udahlah, gua ngalah aja lah daripada berantem. Nah, ini biasanya hati-hati nih. Suami istri nih. Erik dan Agustin ya. Hati-hati. Dalam pernikahan awal gitu kan. Tapi ketika orang udah dewasa dan mengerti kebenaran firman Tuhan, harusnya aman. Untuk orang-orang di luar yang tanpa Tuhan itu kan, egonya itu masih besar. Keakuannya masih besar. Lu jangan rugikan gua. Yang satu nggak mau dirugiin, yang satu lagi nggak mau dirugiin. Jadi hal sepele bisa memicu pertengkaran. Ya kan? Nah, terus bukannya diselesaikan, cuman udahlah, males berantem, takut ketahuan anak-anak, misalnya kayak gitu. Oke, dikubur. Nah, sekali waktu bisa meledak. Saya percaya itu bukan mengampuni. Atau contoh kasus partner kerja. Oke, dia pemodal, modal dia lebih besar dari saya gitu. Ya udahlah, nurut aja lah gitu. Dipendem. Sudah seharusnya ada konflik, ada masalah apapun dibicarakan baik-baik gitu kan. Nah, pertanyaan marah tadi dengan mengampuni sebenarnya kan berbeda ya. Kalau marah kita punya hak untuk marah gitu, tapi jangan berdosa. Nah, ini prinsip. Nah, yang satu lagi, ketika orang berbuat salah sama kita, itu prinsipnya udah harus mengampuni, jangan dipendem. Itu. Jadi pertanyaan Yovita tadi itu 2 step yang berbeda sebenarnya menurut saya ya. Ketika marah, orang melukai kita, ya ketika kita marah terus ada orang melukai kita, itu ada 2 step yang berbeda. Ketika marah jangan emosi, ketika ada orang melukai kita ampuni, beres. Gitu. Jadi makin kita mengerti diri kita, makin kita bisa hebat nih ya. Ada concern, ada perenungan. Kenapa ya kok hati gua kesel nih ya? Kenapa hati gua kesel? Oh, gua habis disakiti orang. Nah, kalian harus bisa
bedakan, coba kalian pikir ya, karena saya orang melankolis gitu kan. Jadi sering berpikir, dan Roh Kudus di awal-awal saya dulu ya kenal Tuhan itu masih sering kebentrok dengan sakit hati, dendam, emosional gitu. Sampai Tuhan bawa dalam pewahyuan untuk bisa keluar. Jadi ada disakiti dan tersakiti. Nah, kita nggak bisa mencegah orang untuk menyakiti kita. Tapi kita bisa mencegah untuk menjadi tersakiti. Bisa mengerti ini bedanya? Oh, iya. Ya, disakiti sama anak kita nggak bisa hindarkan. Disakiti sama teman kerja, disakiti sama pacar, disakiti sama istri, kita nggak bisa hindarkan. Tapi respon kita menyebabkan kita tersakiti atau tidak. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kalau kita udah tersakiti, mengampuni ini susah. Sampai hari ini saya udah ngerti prinsipnya, teorinya udah ngerti, tapi tetap harus hati-hati dengan yang namanya tersakiti ini. Gitu. Nah, seandainya kita bisa menguasai ini, Amsal katakan, orang yang bisa mengendalikan dirinya, orang yang bisa sabar, itu melebihi pahlawan yang merebut suatu kota. Gitu. Ya, semoga bisa menangkap ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Di bahasan yang tadi gitu kan. Jadi saya berharap kita benar-benar bisa mengerti gitu loh. Ada ketajaman cara berpikir gitu. Roh kita ini bisa mengenali, oh ini harus merespon kayak gimana. Terhadap yang kayak gini kita harus merespon kayak gimana. Karena saya juga ya belajar jalan ya. Masih sering emosional, masih sering meledak kadang gitu kan. Karena kan karakter orang beda-beda gitu. Tapi ya yang bagus kita belajar step by step. Tadi kenapa gue marah ya gitu. Kenapa gue masih kesel ya, dikit-dikit kesel sama orang ini. Oh, ternyata masih ada kekesalan. Saya belum 100% mengampuni. Oh, kayak begitu. Gitu. Ya, ini ada apa namanya? Yang saya tangkap itu memang satu respon hati. Tapi ya, yang mungkin saya mau tambahkan sedikit kan, kita perlu tahu kita siapa setelah kita percaya Tuhan. Saya percaya bahwa orang di dalam Tuhan pun banyak yang ngalamin seperti yang kita bilang, bahkan tersakiti. Karena seperti kalau Yosua bilang ya kita nggak bisa hindari kalau orang mau nyakiti kita segala macam gitu kan. Tapi kita punya pilihan respon hati yang seperti kalau Yosua bilang kan. Dan selanjutnya itu adalah kita harus tahu kita tuh siapa di hadapan Tuhan. Ya. Ibaratnya kan, kayak contoh saya pelayanan kadang-kadang di pedalaman, orang mau ngomong apapun tentang diri kita yang mungkin nyinggung kita, nyakitin kita, tapi saya anggap itu lewat karena saya punya visi, karena saya tahu saya siapa. Jadi seperti yang saya bilang, satu respon hati, kedua itu kita harus tahu identitas kita. Dengan kita tahu identitas kita siapa di hadapan Tuhan, kita tuh umat kerajaan, kita anak Allah, kita udah diampuni. Yes. Kita bisa handle itu semua. Tapi memang kembali lagi untuk orang-orang yang boleh dibilang agak melo gitu kan, dia bisa selalu merasa jadi korban, salah ngomong jadi korban, salah ngomong jadi mau jadi korban. Jadi memang ini adalah pilihan kita mau tetap di dalam ruang gelap itu, ruang kosong yang tersakiti itu, ataupun kita keluar dari sana hidup untuk kehendak Tuhan. Itu pilihan soalnya zaman sekarang. Karena banyak orang sekarang ngomong gini, aku nggak diperhatiin, aku nggak layak lagi, aku gini, pokoknya tuh jadi mental korban terus kan, nggak pernah mau maju. Saya punya prinsip itu adalah, saya nggak sempurna. Saya punya prinsip, saya adalah seorang tentara. Saya jadikan saya tuh berpikir saya seorang tentara. Tentaranya Tuhan, kalau orang tembak saya 1 kali, saya seorang tentara nggak akan menyerah. Bahkan mungkin saya akan berdarah-darah, tapi saya nggak akan berhenti untuk melangkah ke depan sampai saya menang. Sebenarnya menang itu saya sampai nggak ada lagi mungkin, nggak dipanggil Tuhan. Karena prinsip sih. Cuman memang kita akan ketemu banyak sih. Terutama saya kemarin ini kita pelayanan di waktu pelayanan hari Minggu aja kita ketemu yang kayak gitu. Banyak. Jadi memang kita perlu tahu respon hati dan siapa kita di hadapan Tuhan. Benar ya gitu ya, Ko Yosua ya? Betul. Respon hati itu sangat penting. Jadi makin kita dewasa, makin mengenal sama Tuhan, lebih bagus. Ya. Tapi gimana seandainya biasa kan ada orang yang marah kan,
terus dia mengucapkan kata-kata segala binatang lah, segala apalah, itu kayak gimana? Mengucapkan kata-kata apa? Lek tadi Kotor. saya. Kata-kata kotor. Kotor. Oke. Saya berasal dari keluarga yang seperti itu. Ya. Dan saya bertumbuh, jadi orang tua saya ini karena tidak ada kedamaian. Lahir Kristen, tapi nggak ada kedamaian. Mama saya, orang tua saya ya, khususnya mama itu, kalau dia marah, ada yang nggak suka sedikit dari dia, anak-anaknya itu nggak dikasih tahu dulu, langsung main tangan atau main membentak. Nah, bisa dibayangkan, misalnya nih ya, kalau kita nih ya, kita hidup egois gitu kan. Saya punya pacar misalnya, pacar saya menyakiti saya, tiba-tiba langsung saya kayak, responnya langsung kayak main tangan atau apapun gitu kan. Si pacar ini nggak ngerti, kenapa sih kamu tiba-tiba marah gitu kan? Karena saya kesenggol, ada sesuatu yang nggak enak ke saya nggak ngomong dulu, kamu jangan lakukan ini, itu menyakiti hati saya. Bukannya saya melakukan itu, tapi saya langsung outputnya negatif. Nah, ini dilakukan sama orang tua saya, waktu masih kecil gitu kan. Kami ada bertiga, saya anak yang paling tengah. Nah, ternyata saya ini yang paling melankolis gitu kan. Ada adik juga gitu kan. Nah, dari didikan orang tua yang kayak gini, itu saya nggak suka sekali sama perlakuan orang tua mama saya yang kayak gitu. Maksudnya saya mengerti bahwa itu nggak baik, itu nggak benar, gitu kan. Tapi entah kenapa seiring waktu saya bertumbuh besar seperti itu. Wah, ini bahaya. Jadi maksud saya kenapa saya cerita seperti ini, kadang kita harus melihat masa kecil seseorang dan kebanyakannya itu. Kalau kita lihat para psikopat ya, para pembunuh, yang pembunuh serial killer atau yang kayak gimana pun, itu rata-rata didikan dari kecilnya susah. Nah, kalau udah seperti ini, caranya harus kayak gimana? Ini benar-benar makan waktu lama sekali gitu. Jadi, ketika dalam pertobatan saya, ketika saya kesel, itu langsung kayak kepingin mengeluarkan. Kepingin langsung kayak meluap gitu. Karena ternyata belasan tahun saya melihat contoh itu di depan mata saya. Saya nggak punya template di dalam otak saya, cara ketika nggak suka harus ngomong, tolong kamu jangan lakukan itu, karena itu nggak baik gitu. Nah, sampai di titik saya mengerti template yang sebenarnya, kalau kamu nggak suka, kamu harus ngomong, harus be polite, harus kayak sabar ngomong, kamu kayak gini ini mengganggu loh. Sampai saya nggak mengerti template itu, saya akan menggunakan template yang lama, yang orang tua saya ajarkan. Nah, yang kita lihat hari-hari ini, kenapa orang keras, kenapa orang, ya itu refleksi dari dirinya. Nah, kalau Agustin tanya itu kan, kayak gimana? Wah, ini benar-benar kayak siapapun suami dia, siapapun istri dia, benar-benar harus gali dari akarnya. Kadang orang yang tiba-tiba kayak, sering ya ngeliat ya, orang kalau udah marah langsung keluar maki-maki dan lain sebagainya, itu hatinya itu penuh luka. Biasanya kayak gitu. Nah, makanya pembahasan kita di bab yang pertama gitu kan, apa yang kita nggak punyai, kita nggak mungkin bisa berikan. Ketika dulu saya belum bertobat, belum disentuh kasihnya Kristus, waduh, nggak mungkin saya bisa mengasihi orang lain. Gitu. Karena saya merasa insecure, saya merasa terluka, saya merasa pikiran saya, mata saya ditutup sama setan dengan luka-luka, abuse, dan ya apapun itu, trauma-trauma. Jadi, gimana caranya kalau orang yang muda ngomong kotor atau kayak gimana pun, itu benar-benar harus digali, dibersihkan dari ya alam bawah sadarnya dia, ingatan masa lalunya dia. Itu benar-benar kayak ya orangnya itu harus benar-benar mau, ada yang salah nih dengan diriku nih. Kenapa tiap marah kok kayak begini gitu kan. Saya pernah ketemu, saya dulu sekolah teologi gitu kan. Nah, sekolah teologi ini jangan dibilang sekolahnya malaikat nih. Sebenarnya bukan nih. Antara malaikat sama setan beda tipis gitu kan. Karena ya disitulah cara kerja Tuhan gitu kan. Kadang kalau nggak kita ini nakal-nakal banget, ya kalau nggak kita alim-alim aja. Yang alim-alim ini justru sulit bertobat gitu. Kalau mau nakal sekalian gitu kan. Nah, nanti udah sampai titik ini biasanya nih langsung Tuhan kasih tek gitu kan. Nah, di sekolah teologi banyak orang yang seperti ini. Waduh, saya kaget dulu kan. Saya dari udah sempat masuk perhotelan, terus tiba-tiba pindah ke sekolah teologi gitu. Nah, di sekolah teologi ini yang rata-rata lebih tua dari saya gitu kan. Waktu itu saya umur 19 tahun ya. Itu banyak yang lebih tua dari saya. Waduh, sifatnya aneh-aneh, serius.
beberapa cewek gitu kan. Ini cewek ini anehnya minta ampun gitu. Kita berbuat baik salah, kita apalagi nggak berbuat baik lebih salah lagi. Ternyata orang-orang ini penuh luka kayak gitu. Jadi Agustin bisa bayangin itu bukan cuma di orang dunia gitu. Di sekolah teologi aja banyak yang kayak begitu. Karena ini berbicara mengenai naturalnya Jangan-jangan manusia. orang yang masuk teologi itu yang paling bermasalah. Berarti orang kalau nggak punya masalah nggak mau masuk teologi kayaknya. Orang yang Nah, justru punya betul. teologi. Betul. Nah, maksud saya setidaknya bagus. Orang yang sadar dirinya ada sesuatu yang kurang dari diri saya, itu lebih cepat ke arah kairosnya dia gitu. Jangan sampai yang udah ngerasa salah tapi ngerasa kayak enggak ada yang salah dengan gua. Wah, ini yang Tuhan bilang gitu kan. Kalau orang udah deny pekerjaan Roh Kudus gitu kan untuk menobatkan, melembutkan hati itu, dia bisa ditobatkan dengan apa lagi? Gitu. Nah, satu lagi saya ingat tadi pertanyaan Yovita ya kan. Kalau kita harus mengampuni orang terus, kita capek kan? Gitu. Nah, ini mentalitas yang salah. Kenapa saya bilang kayak begitu? Kita belajarnya dari siapa nih? Dari Tuhan kita sendiri. Ya kan? Tadi Erik sudah sebutkan, Tuhan mau kita punya mental hati, ya, punya attitude, karakter Kristus. Gitu. Di bahasan yang pertama, saya udah mengajarkan ya kan, melihat dari kisah Kristus, melihat dari perumpamaan anak bungsu, melihat dari ketika dia disalibkan, dia mengampuni, sampai titik dia mati diampuni gitu kan. Sebatas mana kita harus mengasihi? Saya bikin tulisan di situ, kita harus mengasihi sampai di titik orang yang nggak pantas dikasihi. Artinya, nggak ada jemu-jemunya. Berapa kali pun tetap harus mengasihi kayak gitu. Nah, terus muncul pertanyaan, lah kalau kita kayak gitu keenaan dia dong gitu. Ya, kita bisa mengampuni tapi kita bisa menghindari dia kan. Tuhan nggak bilang, ya silakan kamu tersakiti terus-terusan. Enggak. Kalau kita punya rekan kerja yang annoying, rekan kerja yang bikin kita jengkel terus, ampuni dia. Pergi dari komunitas itu. Nah, pertanyaannya kepada kita semua. Jadi, firman Tuhan bilang harus mengampuni sampai orang yang nggak pantas untuk diampuni. Mengasihi orang yang nggak pantas dikasihi. Kayak gimana tuh? Ya, contohnya Saul yang sedang menganiaya jemaat, Tuhan sayang loh sama dia. Kalian bisa bayangin nggak Saul yang dulu itu sama kayak kelompoknya ISIS sekarang. Orang-orang dipenggal kepalanya gitu. Tapi ternyata Tuhan mengasihi dia gitu. Dan kita sebagai pengikutnya diharuskan punya kasih yang seperti itu. Mau nggak mau, ya keenaan dia dong. Ya memang kayak begitu, itulah kasih. Berkorban, gitu kan. Nah pertanyaannya gimana kalau suami kita kayak begitu? Suami kita atau istri kita yang kayak begitu? Gimana tuh? Nah, silakan yang udah berkeluarga. Gimana? Kalau aku, satu hal dalam prinsipku itu adalah aku nggak mau punya satu masalah itu berlarut terlalu lama. Jadi kita selalu cepat selesaikan. Untuk kalau yang hal-hal seperti itu memang kita perlu komunikasi. Dan punya prinsip itu, saya punya satu prinsip lagi itu, saya nggak mau jadi hanya penikmat api, hanya pendengar, tapi saya mau jadi orang yang menyebarkan api. Jadi ibaratnya kalau kita orang percaya, kita udah tahu kebenaran, kita harus berdampak buat orang yang belum mengerti. Contoh, kita udah tahu kita disakiti, tapi kita orang yang percaya Tuhan udah tahu kebenaran. Yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita juga bisa tunjukkan kepada mereka bahwa ada sesuatu yang bisa mengubah mereka. Contoh Paulus kan harusnya waktu dia menyakiti, setelah itu dia bertobat, orang kan jadi sakit hati juga dengan dia. Ataupun orang juga... Rick, sorry Rick, suaranya kerasin dikit. Nggak jelas suaranya. Pelan, di saya pelan. Iya, di aku agak pelan juga, gedein dikit. Ya, kayak Paulus kan sebenarnya juga dibenci segala macam kan. Orang juga harus mengampuni Paulus gitu. Tapi ada satu hal yang Paulus hidup itu adalah dia lakukan kehendak Tuhan, dia tunjukkan kepada orang dan akhirnya orang jadi ngerti dia. Jadi ya harus punya prinsip kerajaan sorga supaya kita
intinya sih untuk beberapa aspek ya. Orang yang baru percaya, satu harus mengenal Tuhannya dulu. Orang yang udah percaya, kadang-kadang juga tersakiti, kan? Itu harus benar-benar semakin mengerti karakter Tuhan, gitu kan? Bagaimana prinsip-prinsip Tuhan dalam Alkitab, yang tidak selalu jadi mental korban, gitu. Yang selanjutnya ya tergantung kita lagi untuk kita mau keluar apa enggak dari sana. Kalau kita mau keluar, kita pasti merdeka seperti kata Ko Yosua kan. Justru kita ngampuni, kita merdeka. Bahkan di Alkitab ngajarin ya 7 kali 7 kali. Ibaratnya itu unlimited, ibaratnya kan nggak selesai Ya. itu. Pertanyaannya gini, Rik. Dalam kasus kamu kan dua-duanya sepadan ya. Pernikahan seharusnya seperti itu. Jadi ketika pernikahan sepadan, mereka punya prinsip berpaku sama Kristus yang ada di tengah gitu. Jadi dua-duanya ini harus mendekat kepada Kristus. Segitiga kan seringkali kita lihat kan, Kristus di tengah, center dari pernikahan itu. Nah masalahnya gimana dengan orang yang menikah dengan yang salah satunya nggak sepadan gitu. Jadi kan yang satu ini yang ngerti firman, dia akan selalu mengampuni. Nah sedangkan yang satunya, dia di luar Tuhan gitu kan, dia lihat, wah gue kok diampunin ya, gue kok diampunin, enak nih, ya udah gue bebas melakukan itu terus. Nah solusinya kayak gimana nih? Mungkin ada para pendengar kita yang seperti itu. Kalau saya gini, saya sering ketemu keluarga yang berat sebelah sebenarnya. Berat sebelah mungkin istrinya lebih itu, suaminya enggak. Jadi beberapa kali kita ketemu, kita konseling dengan mereka, terutama konseling dengan mereka bagaimana bisa sehati suami istri. Memang nggak mudah, apalagi orangnya keras. Tapi beberapa keluarga yang terbuka untuk mereka diubahkan, diajar. Jadi bisa pelan-pelan. Emang nggak bisa tiba-tiba kayak Ko Yosua bilang, Ko Yosua lahir dari keluarga yang keras. Kan? Ya. Itu untuk ubah susah. Nah, ada satu keluarga yang itu langganan kita konseling. Kalau pulang Pontianak itu ada satu keluarga. Langganan kita konseling, istrinya itu taat, rajin. Tapi suaminya paling jago cari uang. Cuma jago cari uang. Tapi kalau udah ngomong Tuhan itu ya, itu kayak tapi nggak nolak, iya terus gitu. Yang lain Tadi juga iya. putus kayak gimana kok tadi suaminya? Suaminya iya aja gitu, iya terus dulu ngomong Tuhan juga iya terus. Mau dukun ya, dukun Cina ya iya juga gitu kan. Apanya oke gitu kan. Jadi akhirnya istrinya ini terbeban gitu kan. Ya mau nggak mau kita kuatkan terus istrinya. Kita juga bawa suaminya untuk semakin mengenal Tuhan karena dia latar belakangnya keras. Memang agak makanya apa yang udah ditabur dulu ya kita kan orang itu akan tuai gitu kan. Makanya ya kembali lagi keterbukaan hati untuk pasangan tersebut untuk diubahkan. Karena bagi saya tidak ada sebuah pasangan, tidak ada keluarga yang tidak bisa dipulihkan kalau memang mau. Amin. Kita ketemu keluarga yang udah harusnya cerai nggak jadi cerai karena dua-duanya terbuka. Padahal tumpang tindih. Berat sebelah, suaminya Kristen banget, istrinya itu keluyuran gitu kan. Tapi emang hebatnya Tuhan itu bisa mampu mengubahkan yang udah pisah ranjang, udah mau cerai nggak jadi ketika mereka terbuka buat Tuhan. Karena kuncinya itu sebenarnya simpel ya kalau kita orang Kristen ya. Yesus loh, ikut ya Yesus seperti Ko Yosua bilang yang ketiga. Kembali ke Yesus. Kalau nggak sepadan, ya mau nggak mau kita si istrinya atau si suaminya tuh bisa memperkenalkan mungkin ke orang yang bisa konseling dengan dia, terbuka, diarahkan. Kadang-kadang itu antara suami sama istri nggak mau dalam arti itu ya lebih banyak pasrah ya. Padahal itu kesempatan. Kayak contoh waktu itu kami ketemu di satu keluarga. Bayangkan satu keluarga itu semua punya masalah. Nggak tahu pertama-tama, tapi Roh Kudus kasih tahu apa yang terjadi saat itu. Setelah Roh Kudus kasih tahu, kita konseling, selesai semua. Satu keluarga langsung beribadah kepada Tuhan. Bayangkan, keluarga udah lama banget bermasalah tapi bisa dipulihkan. Yang saya kasih kunci ini adalah memang Yesus tuh sumber segala-galanya. Amin.
pikiran kita, kemampuan kita itu nggak bisa melampaui apa yang Yesus katakan. Dan makanya saya percaya kuasa Tuhan. Ibaratnya manusia nggak bisa apa-apa lagi. Kata Ya. pasangan kita supaya bisa sepadan dengan kita. Tuhan bisa tolong. Walaupun nggak langsung sepadan ya, tapi pelan-pelan mulai naik. Makanya kita nggak bisa menghakimi. Kita harus tunjukkan hidup kita itu untuk orang lain. Supaya orang lain itu bisa lihat. Ya, ini aja nanti di hari Minggu, itu udah berapa keluarga nunggu kita. Puji Tuhan. Untuk dilayani. Bayangkan, banyak banget. Kita masih muda ya. Tapi Allah memulihkan Tuhan tuh arahkan untuk banyak keluarga itu untuk dipulihkan gitu. Wah, Dahsyat. makanya sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Yes. Amin. Amin. Iya. Saya percaya banget kalau terbuka pasti Yesus lakukan sesuatu. Amin. Ya, saya mau nambahin. Ada seseorang namanya Jeffrey Dahmer ya. Jadi kalau mau dibilang ya, kita mengampuni kayak gimana? Belajar dari Tuhan kita, ya kan? Seberapa maha pengampunnya sih itu kan? Yang kita tahu cuma 77 kali 7. Itu yang kayak gimana sih? Nah, satu kisah ini luar biasa. Namanya Jeffrey Dahmer. Dia tahun 1978 sampai 1991 dia bunuh 17 orang. Jadi dia bunuh, dimutilasi, habis itu dimakan. Dari tahun 1978 sampai 1991. Jadi dia terlibat dalam nekrofilia, ya, terus kanibalisme gitu. Nah, aku lupa nekrofilia ini apa, itu kalau nggak salah main seks dengan mayat atau apa ya. Terus ada kanibalisme gitu kan. Bisa dibayangin orang ini kejinya kayak gimana? Serial killer gitu kan. Nah, tuduhannya di Amerika itu udah parah. Itu kayak hukumannya dia ribuan tahun itu nggak cukup untuk menebus. Bayangin dia bunuh 17 orang, laki perempuan dibunuh, dipotong-potong, dimakan. Itu udah kayak setan semua berkumpul di dirinya. Kayak begitu kan. Tapi ternyata tahun 1994 dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Dan singkat cerita akhirnya dia mati dibunuh di penjara. Ya, tapi sudah sempat tobat ya. Di penjara itu dia dibunuh sama teman selnya dia. Kayak gitu. Nah, waktu itu hamba Tuhan yang disuruh untuk membaptis itu kaget gitu kan. Seperti biasa ada panggilan untuk membaptis gitu. Oke, silakan gitu. Begitu dia tahu siapa yang harus dibaptis, Jeffrey Dahmer gitu kan. Kamu bayangin orang ini benar-benar ngetop di seluruh berita, di seluruh dunia bahkan saat itu. Di Indonesia pun aku percaya kalau kita dulu ngerti ya, dulu kita udah gede waktu tahun 91-an, pasti beritanya masuk Indonesia. Pembunuh berdarah sangat dingin, pembunuh berdarah beku kali yang lebih dari dingin gitu kan. Gila nggak? 17 orang dimakan, dimasak, dimakan, sampai kayak begitu. Terus ternyata hamba Tuhan ini terima callingan, kamu harus membaptis orang ini. Nah, sampai orang yang mau membaptis ini sampai mikir, hah? Ini orang yang kayak gini masih bisa diampuni sama Tuhan. Ternyata bisa diampuni sama Tuhan. Dan ketika dia sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan total. Ya sayang, akhirnya dia dibunuh sama sesama tahanannya. Di sini pelajarannya adalah apa? Nggak ada dosa yang berat yang sampai saking beratnya Tuhan nggak bisa ampuni. Tidak ada. Gimana caranya kita untuk menobatkan orang lain? Kita harus memberi kasih tahu tentang kebenaran, dan bagiannya kita yang nggak ada lain, mengampuni, mengasihi, mengampuni, mengasihi, seperti Tuhan kita di sorga seperti itu. Itu. Amin. Amin. Tapi bagaimana kok? Kan biasa ada orang di gereja aktif, pelayanan aktif, tapi dia masih melakukan hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Ya, aneh-anehnya kayak gimana tuh? Berbuat dosa, terus mungkin dia masih korupsi atau apa kayak gitu. Oke. Ya, saya dulu bergumul dengan itu gitu kan. Sudah masuk sekolah teologi, tapi kadang masih pornografi. Kita terbuka aja ya supaya iblis benar-benar ditelanjangin gitu. Nah,
kebanyakan dari laki-laki ini kan memang masturbasi, pornografi gitu kan. Nah, kalau di luar negeri, masturbasi ini perempuan sama laki sama gitu. Nah, Tuhan, aku ngerti kebenaran, tapi kenapa aku kayak begini? Nah, setan tuh masuk tuh, setan nuduh. Tuh kan, kamu berarti di luar Kristus. Kamu berarti nggak ada Roh Kudus gitu. Karena apa? Firman Tuhan ada bilang, barang siapa di dalam Tuhan, dia berhenti berbuat dosa lagi. Nah, kenapa aku masih berbuat dosa gitu kan? Nah, ternyata sampai satu hari, Tuhan kasih pencerahan gitu loh. Ketika kita di dalam Kristus, kita masih bisa jatuh lagi, kita masih bisa berbuat dosa, tapi kita tidak merasakan damai sejahtera di sana. Dosa kehilangan kenikmatannya. Jadi, ya, yang baru-baru ini kasus ya, John K. gitu kan. Saya secara natural dan semua orang lain tergoda untuk kayak menghakimi langsung gitu kan. Ya, lo pertobatan pura-pura gitu kan. Kita lihat dulu latar belakang dia gitu kan. Dia ini pimpinan top dari debt collector. Dan ini udah masalah lama nih mungkin ya, saya mengandai-andaikan. Dan tiba-tiba dia keluar, ditunggu-tunggu sama seluruh gengnya gitu kan. Nah mungkin dia udah ngomong, udahlah tahan dulu ini. Apalagi ini kan kerabat gitu kan. Nah kita kan nggak ngerti peristiwa di balik itu. Gitu. Sampai akhirnya dia bisa jatuh lagi dalam dosa. Nah apa yang seharusnya kita lakukan? Kebanyakan hamba-hamba Tuhan, kebanyakan orang-orang langsung menjudge jelek dia. Nah ini yang sangat disayangkan, gereja nggak berlaku seperti Kristus berlaku. Waktu Kristus hidup 2000 tahun yang lalu, dia duduk dengan pelacur. Dia duduk dengan bukan ahli Taurat. Dia duduk dengan pelacur, dia duduk dengan pemungut cukai. Pemungut cukai ini musuh rakyat, ya kan? Waktu itu dijajah sama Romawi, terus ada penarikan pajak lagi. Pajaknya buat kaisar lagi, si penjajah. Nah, pemungut cukai ini berarti kan antek-anteknya dari penjajah. Nah, kenapa Yesus duduk sama ini? Dan ketika ditegur sama ahli Taurat, Tuhan Yesus bilang begini, bukan orang sakit yang membutuhkan tabib, bukan orang sakit yang membutuhkan dokter gitu kan. Nah, jadi kita sebagai gereja terkadang nggak boleh kayak untuk menjudge gitu. Ini orang udah dikasih tahu ya, udah di dalam Tuhan, tapi kok kayak masih berbuat dosa terus gitu. Nah, inilah hukum dari kasih karunia. Kasih karunianya Tuhan itu sangat berlimpah. Saya ingat dulu ketika masih jatuh dalam pornografi itu kan, ya jatuh-jatuhnya masturbasi lagi gitu kan. Itu kayak, aduh Tuhan, udahlah Tuhan, bikin saya jadi impoten aja. Gitu. Karena ya kita jujur aja ya, gitu. Ini kendala yang dialamin anak-anak muda, ya kan? Pornografi, narkoba dan lain sebagainya gitu. Ketika saya berada di dalam situ, saya mengerti betapa susahnya keluar dari jeratan ini. Itu saya jadi ngerti, iya, memang butuh kasih karunia. Karena dengan kekuatan saya sendiri, saya akan tetap jatuh lagi. Tapi ketika udah di dalam Tuhan, itu dosanya, kenikmatannya udah kayak, ini harus kita bedakan loh. Di luar Tuhan, mereka yang melakukan dosa-dosa ini, mereka nyaman. Ini kayak jadi satu kebenaran. Kita lihat ya, ada ini sex education juga ya. Ada ilmu pengetahuan yang bilang masturbasi itu nggak masalah, gitu. Padahal Alkitab jelas bilang ada orang di Perjanjian Lama namanya Onan, ya kan? Makanya disebut Onani kan. Dia masturbasi sehingga sampai dibunuh sama Tuhan. Alkitab Tuhan bilang nggak boleh, tapi dunia bilang boleh. Ya kalau nggak punya pacar, nggak punya istri, nggak punya suami, ya kayak gimana gitu. Nah di sini tetap kita harus berkata ya di atas firman Tuhan. Prinsipnya boleh atau tidak. Nah ini kan jelas Tuhan, firman Tuhan bilang nggak boleh gitu. Maksud saya mau jelasin, antara orang yang takut sama Tuhan, dia masih bisa melakukan dosa ini, masih bisa melakukan masturbasi, tapi penuh rasa bersalah, nggak nikmat gitu. Tapi memang karena hormonnya mungkin atau apapun yang mempengaruhi dia sehingga dia jatuh lagi. Nah, sedangkan satu lagi orang yang di luar Tuhan, nggak masalah kok. Aku bisa masturbasi sehari 3 kali, aku bisa melakukan apapun yang aku suka gitu. Nah, ini jelas berbeda gitu. Disinilah fungsinya kenapa Kristus ngasih kita Roh Kudus untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang kita nggak bisa menang atas ini gitu. Nah, masing-masing orang, beberapa orang itu punya banyak kecanduan ya. Ada yang kecanduannya parah sama main judi. Wah, saya lihat tuh ada punya temen kecanduan judinya tuh gila-gilaan. Hidupnya itu kayak dia dapat adrenalin, dia dapat kesenangan ketika harus berjudi. Yang mana ya? Yang mana ini? Nah, bisa dibayangin kalau kita punya suami
atau kita punya anak yang kayak begitu gitu kan. Dan itu taruhannya besar gitu, ngeri. Nah, di sini dibutuhkan kasih Kristus, dan kita nggak boleh langsung main menghakimi, karena Kristus pun mengasihi orang-orang yang seperti ini. Kita lihat di dalam perjanjian baru kan, Tuhan Yesus dan semua rasul, murid-muridnya, itu memakai kata-kata yang hampir kasar kepada orang-orang yang munafik ternyata. Kepada orang yang ngerasa dirinya benar gitu kan. Tapi kepada para pendosa, kepada pelacur, dan orang-orang ini, penuh dengan kasih kata-katanya. Seperti itu. Jadi Ya. tetap kita harus mengasihi. Ada satu kalimat bagus. Hidup bagi Tuhan sepenuhnya, supaya kita bisa ini yang saya pegang. Hidup sepenuhnya buat Tuhan supaya kita bisa lepas dari semua hal dunia. Memang proses ya, kayak Paul Yusuf bilang. Tapi hidup bagi Tuhan itu tetap sesuatu yang indah, membebaskan kita. Karena semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita tidak suka dosa. Tapi saya mau katakan buat semua yang dengarkan ini, tidak ada dosa, tidak ada masa lalu yang terlalu buruk dalam dirimu dan tidak bisa Tuhan tolong. Keluarga apapun itu, ya, keluargamu kau katakan bahwa kau lahir dari keluarga yang tidak bagus, yang tidak akur, kenapa, bahkan hamil luar nikah, ya, Tuhan tetap menganggap bahwa Anda itu berharga di mata Tuhan. Amin ya. Amin. Karena waktu kita sudah selesai, ada baiknya kita akan berdoa sekarang. Berdoa untuk pakai hal tentang pemerintah, wabah corona, untuk pelayanan ini juga, dan Ko Yusuf yang akan memimpin kita dalam doa. Ya. Menutup renungan pertanyaan tanya jawab hari ini ya. Dan kedepannya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kasih, karena di bulan Agustus ini kita akan terus bahas kasih. Dan saya percaya bahwa akan banyak hal yang akan terus memberkati kita dari Tuhan. Amin. Amin. Oke, silakan Ko Yusuf. Tapi sebelum ikut dalam doa, bagi teman-teman, saudara-saudara yang mempunyai pergumulan, beban berat yang rindu ingin doakan, boleh hubungi di 0821 80 87 88 89. Kami siap membantu teman-teman semua. Amin. Jangan lupa ya, call, jangan malu-malu. Ayo kita sama-sama merdeka, sama-sama datang kepada Tuhan supaya kita tuh dibangkitkan terus. Amin. Amin. Ya. Oke. Ya, kita akan kita sama-sama mendoakan untuk orang-orang yang dijerat dengan masalah emosional, terus yang tidak bisa mengampuni. Ini penting ya. Kalau kita tahu ada orang yang nggak bisa mengampuni, ya teman-teman yang menyaksikan ini lewat YouTube, kalau Anda tahu orang tuamu mungkin punya kepahitan yang lama disimpan, kamu harus bantu untuk kasih tahu firman, kasih tahu kebenaran untuk supaya mereka mengampuni. Karena tadi lupa saya bahas sedikit ya, ternyata tidak mengampuni, unforgiving, tidak mengampuni itu menyebabkan tubuh ini mengeluarkan hormon-hormon yang jelek gitu. Dan ini saya sering pelayanan di rumah sakit kan, beberapa kali tumor sama cancer ini ternyata erat hubungannya dengan tidak mengampuni dan kepahitan. Jadi apalagi perempuan tuh ya, perempuan kanker payudara, kanker apapun itu, karena tubuh berubah jadi asam gitu, karena kurangnya dari joy, sukacita. Oke, mari kita tutup dalam doa. Sekali lagi teman-teman, kalau ada pertanyaan atau mau didoakan, jangan ragu-ragu hubungi kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk kami semua yang melayani-Mu dan semua yang mendengarkan firman-Mu, renungan-Mu di Encounter God Ministry, agar Tuhan bebaskan mereka dari segala permasalahan apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya mereka yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang sedang kami bahas, Tuhan. Bagaimana susahnya mengampuni orang-orang yang sangat disakiti, Tuhan. Orang-orang yang mengalami kesakitan yang luar biasa, Tuhan. Firman-Mu menjelaskan kepada kami bahwa mengampuni adalah suatu perintah, Tuhan. Bukan untuk dirasakan, tapi untuk dilupakan,
bukan sekedar dikubur, tapi untuk benar-benar diampuni Tuhan. Diampuni total. Bapak, aku berdoa untuk suami-suami yang menyakiti istrinya, istri yang tersakiti, atau anak-anak yang disakiti oleh orang tuanya, atau sebaliknya Tuhan. Siapapun Tuhan yang saat ini mendengarkan acara ini, mereka kesusahan untuk mengampuni. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon Roh-Mu yang kudus untuk bekerja secara aktif Tuhan, untuk bisa membuat orang, siapapun mereka yang mendengarkan ini, Tuhan lembutkan hatinya, agar pengampunan keluar di dalam dirinya. Aku berdoa Tuhan untuk banyak dari anak-anak yang sangat kepahitan dengan orang tuanya. Buat mereka bisa mengasihi orang tuanya, buat mereka bisa mengampuni orang tuanya, sehingga tidak ada ganjalan di dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa untuk orang-orang yang di dalam pernikahan mereka banyak konflik. Tuhan, sehingga tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga mereka. Aku berdoa memperkatakan shalom. Aku berdoa memperkatakan damai sejahtera mulai berada di mereka. Tuhan, saat mereka mendengar renungan ini, saat mereka mendengar firman-Mu, Tuhan bekerja saat ini juga. Aku berdoa Bapak, agar acara ini bisa berdampak bagi orang-orang yang mendengarkan. Aku berdoa, Roh-Mu yang kudus Tuhan, bekerja secara dahsyat Tuhan. Agar roh yang bisa mengampuni sesuai dengan kehendak-Mu, Bapak, dimengerti oleh banyak orang. Juga kepada kami berempat di sini Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman, mengampuni sampai di titik maksimal Tuhan, seperti yang Kau kehendaki. Mengampuni bahkan sampai orang-orang yang gak pantas untuk diampuni. Bapak, kami mau jadi Kristus-Kristus kecil. Kami mau mewartakan kebenaran-Mu melalui kehidupan kami sama-sama. Kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk corona yang ada di Indonesia, Bapak. Belas kasihan-Mu kepada pemerintahan Indonesia, dan kepada semua orang yang terkena corona. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan angkat segala penderitaan mereka. Tuhan bebaskan mereka. Berikan kesenangan di dalam hati mereka. Berikan sukacita di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Encounter God Ministry ini Bapak, agar banyak orang mendengar renungan ini Bapak. Tuhan pakai kami lebih lagi. Pakai Yovita, pakai Agustin, pakai Erik, dan pakai aku sendiri Tuhan, untuk gak lain memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sanggup memerdekakan, yang sanggup mendobrak segala pintu tebal yang dibangun oleh iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa untuk pelayanan yang dilakukan Erik dan Agustin ke tempat-tempat pedalaman atau tempat manapun. Pakai tangannya untuk penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Sehingga orang-orang yang tuli menjadi mendengar, yang buta bisa melihat Bapak, yang sedang dibelenggu, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai Tuhan, acara demi acara yang dihasilkan di Encounter God ini sebagai divine revelation daripada-Mu Tuhan. Sehingga orang-orang bisa terbuka matanya, orang-orang yang dibelenggu, para tawanan bisa merdeka. Mata mereka menjadi melihat, hidup mereka dimenangkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Ya. Minggu depan kita membahas apa ini, Rick? Karena masih bulan Agustus, kita akan tetap bahas kasih. Mungkin Ko Yosua Oke. Firman. Bisa. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas di sesi yang minggu depan. Juga Erik katanya ada dokumentasi ya dari pelayanan ya. Iya. Victory Report ya. Mungkin minggu depan bisa ditayangkan. Keluarga-keluarga yang dipulihkan. Kiranya video yang ada, keluarga yang ada, mau tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan turun tangan untuk keluarga yang ada. Amin. Dan untuk para pendengar yang setelah mendengarkan renungan dari sini, Anda dibebaskan, Anda menjadi merdeka, bisa sharing juga kesaksiannya ya di Encounter God Ministry. Nanti kita akan tayangkan. Oke. Kalau begitu sampai ketemu di minggu yang akan datang semuanya.
Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.